CNU Kota Pekalongan. Sudah hadir di studio malam hari ini, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ini Ustaz, meskipun hujan-hujanan ini Kang. Sampai di di sini. luar, dalam kan ada hujan. Oh iya, betul. Iya benar. Iya sih, hujannya di luar. Tapi kan perjalanan ke sini tadi sempat kendala. Sempat hujanan sedikit. Ini terima kasih banget ini Ustaz Lukman. Masya Allah. Masya Allah. Demikian. Demikian dan terima kasih. Ya langsung bubar nih kita, selesai nih malam hari ini, nggak jadi ngobrol ya. Ya kan demi. Kamu salah kata demi. Nah kan masih ada lanjutannya kan. Oh, iya, demi waktu. Demi waktu jadi ungu dong. Wal asri. Oh pinter nih. Ngerti nih bahasa Arab nih. Jadi aku pulang aja ganti-ganti. Bisa. Karena aku ngaji sama kamu. Aku ngaji sama Ustadz Lukman. Iya. Kita saling ngaji lah ya. Aduh gini nih. Malam satu. Apanya? Selalu yang kita tunggu-tunggu Oh, iya. itu ngobrol bareng sama Ustadz. Bareng sama asatid. Pernah juga sama Ustadzah. Oh iya. Waktu dari KUA kan. KUA. Kali ini bareng sama Ustadz Lukman Hakim. Kita akan ngobrolin soal apa ini Ustadz? Sabar dulu bentar. Ya sabar. Adab. Soal adab. Adab dulu. Adab dulu. Adab, sabar, wirai. Oh memang harus urutannya seperti itu. Itu. Sesuai redaksi. Oh. Sesuai redaksi. Jadi nggak sesuai boleh. dengan thumbnail. Adab, sabar, dan wirai. Itu kalau disingkat jadi ASW. Adab, sabar, Dan ASW wirai ya. Iya. Iya kan bener kan? Kamu pinter sih. Loh aku kan tinggal baca. Oh iya ya. Adab, sabar, dan wirai. Nah sebelum kita bahas itu lebih jauh lagi nih Ustadz. Kenapa ini Ustadz Lukman akhirnya pilih itu sebagai tema malam hari ini? Iya. Wah. Adab, sabar, dan wirai itu berangkat dari makalah. Makalah itu kalau sekarang jadinya makalah. Makalah. Ya makalah. Makalah dari seorang tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Tabi'in itu berarti murid dari sahabat, sahabat muridnya Nabi. Dalam makalahnya si Imam Hasan Al-Basri ini mengatakan man la adabalahu la ilmalahu. Orang yang tidak mempunyai adab sama seperti orang yang tidak berilmu. Iya, iya. Ini pentingnya adab. Karena apa? Seorang yang tidak mempunyai adab dikatakan tidak mempunyai ilmu karena terkadang ada orang yang secara teori, Iya. secara teori keilmuan dia sudah mumpuni. Betul. Masalah akhlak, masalah adab, masalah tata krama dia mumpuni. Paham ya. Tapi sementara dalam kehidupan sehari-hari dia tidak menunjukkan keakhlakannya, ke tata kramaannya, keadabannya. Ini kan berarti sama saja dia tidak mempunyai ilmu. Wong intinya dari ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Prakteknya ya. Iya, apalagi yang masalah adab. Adab baik itu adab kepada Allah maupun adab kepada sesama manusia. Iya. Adab kepada Allah ketika kita beribadah tidak hanya memikirkan masalah sah atau tidaknya ibadah. Akan lebih baik lagi kita juga memikirkan tentang adab dalam beribadah. Sebagai contoh umpamanya seorang laki-laki ketika dia sholat, ketentuan dalam syarat sholat itu kan menutup aurat. Iya. Auratnya laki-laki adalah ma baina surati wa rukbah, anggota badan yang ada antara pusar sampai kedua lutut. Ini secara kalau kita hanya memikirkan secara syarat sahnya saja itu sudah memenuhi syarat. Selesai lah. Selesai. Iya. Tapi apakah itu pantas ketika kita beribadah? Cuman pakai celana aja. Mungkin kalau ada seorang yang ikut jamaah di masjid atau musola dengan pakaian seperti itu ya mesti langsung ditarik suruh keluar. Ya kan? Iya. Padahal kan itu sudah sah. Tapi kan secara adab kan tidak sesuai kan. Itu contoh adab kepada Allah. Apalagi adab kepada manusia. Adab kepada manusia itu ya yang intinya adab itu berarti menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Nah, caranya itu mungkin kembali ke adat istiadat juga. Umpamanya sebagai orang Jawa, cara menghormati orang tua itu kan
dalam bersikap, dalam berkata, itu kan menggunakan unggah-ungguh istilahnya ya. Kromo. Iya. Nah itu ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, orang Jawa biasanya menggunakan basa kromo. Walaupun ya basa kromo itu mudah-mudah sulit. Apalagi nuwun sewu bagi kita ya. Bagi kita orang-orang Pekalongan ketika diajak untuk memakai basa kromo itu sungas istilahnya bisa-bisa ilatnya cok keceklek ya. Senam ilat. Iya, karena udah enggak terbiasa ya. Lah ya karena tidak terbiasa seperti itu. Malah ada anekdot seorang orang Pekalongan lah istilahnya lah. Ketika mau besanan sama orang yang pakai bahasa kromonya halus. Ketika lamaran si orang tuanya istri yang dari sana itu tanya pada bapaknya yang dari pihak laki-laki yang dari Pekalongan. Tanya, nuwun sewu larene panjenengan menawi ten griya kromo napa mboten? Nggih. Maksudnya pun nate kromo napa dereng? Berarti wis tahu kawin apa durung? Nah, maksudnya Tapi itu. karena orang Pekalongan yang menerima, taunya kromo itu pakai basa kromo. Dengan PT-nya jawab, nggih, menawi ten griya nate kromo sekedik-sekedik. Kromo segede-segede. Kan akhirnya Sudah pernah nikah ini. Iya, kawin kok sithik-sithik. Mipel berarti kali ini. Bubar loh. Iya. Iya. Itu. Ya, tapi kalaupun umpamanya kita tidak memakai basa kromo sesuai adat kita orang-orang Jawa, paling tidak ya dalam tingkah laku lah kita sebagai seorang yang lebih muda menghormati kepada orang yang tua. Ini berlaku bagi siapa saja. Makanya tadi dikatakan la ilma lahu. Kalaupun dia itu orang yang pandai tapi tidak menggunakan adabnya, ya seperti orang yang tidak boleh ilmu, seperti orang yang bodoh. Sia-sia ilmunya ya. Nah, itu yang pertama tentang adab. Tentang adab itu. Mulai sekarang kita bahasa krama, Kang. Pripun Mas? Aku bisa loh, kowe mesti sing pontal-pontal. Kula nggih saged. Wong kula niki Saged napa? saged nampi Nampi sedayanipun ingkang Akhirnya kromo segede-segede. kromo segede. Nikahnya mipil ya. Iya. Nah itu ada yang menarik nih kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Lukman bahwa ternyata adab itu kan membentuk jiwa manusia, gitu kan, membentuk batin manusia sampai pada akhirnya nah itu tadi saya kadang menangkap bahwa adab itu ada urusannya tidak hanya etika tapi juga estetik, keindahan, gitu. Iya. Artinya bahwa puncak dari keilmuan seseorang adalah estetika. Dalam bentuk etika. Iya. Wah, gitu. Memang. Iya kan? Islam itu kan indah. Iya. Iya kan? Islam itu indah. Ya toh? Betul. Kalau adab itu dijaga ya akhirnya orang-orang Islam itu estetikanya akan ngedap-edap tinggi ya. Istimewa. pamornya juga akan naik juga. Iya. Kalau semuanya melakukan itu. Tapi insya Allah semuanya sudah melakukan. Iya Besok sih. kalian. Iya, bisa saja ya kan. Kepleset. Iya, itu. Adab bisa dikatakan lebih tinggi dari ilmu begitu Ustaz. Maka ada yang katakan dia bukan hadis ya. Iya. Al adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Apabila percuma saja seorang yang mempunyai ilmu yang banyak tapi dia tak punya adab. Lebih baik akan lebih baik dibandingkan itu walaupun umpamanya tidak begitu pandai tapi adabnya itu ada. Itu yang paling diutamakan itu adabnya. Iya benar. Makanya tadi itu saya kan sempat baca buku judulnya The Psychology of Money. Bahasa Inggris. Ya itu ada buku itu mengatakan bahwa ini mungkin nggak ada kaitannya, tetapi bisa diruntut gitu. Masukan ya. Bahwa orang bisa menjadi punya manfaat dalam kekayaan seseorang itu bisa jadi menjadi manfaat atau tidak itu bergantung dari perilaku. Iya. Itu ditulis oleh seorang itu yang nulis itu. Iya. Keren ya. Iya. Nemu berarti
kita bisa kaya atau miskin, tiba-tiba jatuh miskin bukan karena kecerdasan, itu yang dikatakan, tetapi karena perilaku manusia itu sendiri. Perilaku dalam arti bagaimana menggunakan uangnya, memanfaatkan Manajemen kekayaannya, keuangannya. bagaimana dia berusaha, itu semua adalah perilaku. Adab Aku lagi nih langsung kembali lagi nih. jedak. Iya ya. Kaya, umpamanya sebagai seorang yang kaya, orang yang kaya memberikan sedekah kepada orang lain, tapi dengan cara yang kurang sopan. baik lah, kurang sopan, kurang menggunakan adab. Tetap orang yang menerima tetap mau menerima karena memang dia butuh. Tapi kan tidak diiringi dengan doa-doa yang ikhlas. Iya. Lah, Malah cok misui ya. Itu kamu. Enggak dong. Oh, enggak ya. kalau diberikan dengan cara yang baik, itu kan yang menerima, yang memberikan itu seneng, yang menerima akan lebih seneng lagi. Saking senengnya kan akhirnya doa dari orang-orang yang terdolimi itu kan panjenengan itu yang mengakibatkan kemungkinan itu mengakibatkan kekayaan dari orang itu akan tambah. Berlimpah lagi. Masya Allah, itu sih. Habis ini kamu apa? mau ini Mau nasi. kaya? Kayak apa? Mohon traktir Ustaz. Nanti saya doakan yang baik-baik Nah, itu. biar semakin banyak. Masya Allah. Iya. Kamu suka nraktir aku kan? Sekarang lagi enggak? Habis ya? Udah ini. Udah tipis. Tadi aja pakai recehan aku. Oh bagus. Ini baru satu nih yang kita bahas, adab ya. Adab. Soal adab. Nah, ukuran adab itu apa sih, Tat? Kalau kita boleh bisa menanyakan itu, karena ada ya tadi disampaikan adab kepada Allah, adab kepada sesama manusia, bahkan ada juga adab kepada makhluk-makhluk Allah, gitu kan? Itu ukurannya gimana, Tat? Ukuran secara pastinya itu ya tidak ada. Oh nggak ada ya? Ukuran secara pastinya itu dari kita sendiri. Oh, ada kesepakatan secara kultural gitu ya? Yang tidak tertulis. Iya. Iya. Ya. Sebagai umpamanya seorang orang tua lah. Iya. Ketika anaknya sudah berbicara walaupun dia bicaranya tidak dengan basa kromo, tapi dia merasa dihormati kan berarti kan sudah selesai kan? Adabnya kan? Betul. Iya. Ya, makanya masing-masing itu berarti kembali kepada Diri kita, pribadi masing-masing. Iya. Nggak ada patokannya ya. Nah, ini berarti kan menarik nih. Adab itu berarti kan diukur dari kesepakatan secara kultural dari masyarakat kolektif gitu kan. Nah, artinya tidak bisa apa yang berlaku di Amerika katakanlah bisa berlaku Diterapkan di di sini. sini. Belum tentu. Gitu. Iya. Baik menurut ukuran adab Amerika belum tentu baik menurut ukuran Indonesia gitu loh. Kan beda-beda kulturnya. Tetapi secara universal kebaikan itu menjadi muara dari adab itu tadi. Jadi muaranya itu adalah kebaikan. Makanya pernah kan ada satu kurikulum yang menjadikan guru itu sebagai teman. Guru. Ya. Itu kan kalau secara adab kita yang ada di sini kan itu mungkin belum sesuai kan. Oh iya. Nah, nggak bisa kan. Iya, betul. Nah, kalau mungkin yang di sono-sono di Amerika Udah terbiasa. atau di mana itu kan terbiasa. sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau kita kan nggak bisa. Karena kita memang punya struktur sosial yang hierarkis. Nah, itu. Gitu, betul. Nah, ada yang bergabung ini dari Mas Adi di Kulu Karanganyar. Adi Bacain coba Kang. Kulu. Wah, tumben ya. Ini kayaknya mau tobat nih. Jangan gitu dong. Nanti nggak jadi nih. Bagus, jangan. Bagus. Pokoknya Kita support. Ya. Kita dukung ya. Wah, ini Yang baik-baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Jibrut. Kenapa nyebutnya Mas Jibrut? Oji sama ya? Ribut. Oji sama Ribut. Jibrut jadi. Baru tahu nih aku. Jibrut. Baru tahu aku. Iya, Oji Beneran, sama Ribut. Aku baru tahu. Dan Pak Ustadz, wah temanya menarik nih. Izin bertanya nih Pak Ustadz, apakah adab itu istilah dari Indonesia atau Arab? Sebenarnya pengen bertanya yang kemarin viral tapi kok kayaknya nggak habis. Udah gitu Yang aja. mana itu yang viral? Ya, banyak loh ini yang viral loh. Banyak loh. Iya. Viral itu banyak Iya. banget. Mohon pencerahannya mohon pencerahan istilah adab. Dari Arab atau dari Indonesia? Bagus. Adab. Istilah adab itu ya berangkat dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Tadi yang saya sampaikan manla adab itu kan berarti kan dari bahasa Arab. Iya. Dari bahasa Arab yang kemudian disadir ke bahasa Indonesia. Diserap bahasa Indonesia digunakan. Tapi Serap. mengalami penyempitan makna ya kalau di bahasa Dari Indonesia bahasa Arab ke ya, Indonesianya. adab dengan
kalau adab di bahasa Arab itu kan banyak ada yang istilah apa artinya sastra, Iya. ada yang artinya kan. Kalau di bahasa Indonesia adab adalah perilaku. Lebih ke akhlak ya kalau di sini ya. Maksudnya ya. Nah itu dia. Lebih disempitkan lagi. Nah, itu. Yaitu proses asimilasi dan Penyempitan. Nah, ini selanjutnya nih selain adab ada juga apa tadi Ustaz? Sabar. Sabar. Ini masih ada kaitannya dengan adab tadi. Nah, itu yang lain lagi. Oh, beda lagi. Nah, ini tentang kesabaran nih. Kelanjutan dari makalahnya tadi Imam Hasan Al-Basri, Ya. man la sabara lahu la dina lahu. Orang yang tidak mempunyai sifat sabar itu ibaratnya seperti orang yang tidak mempunyai agama. Orang yang tidak punya sabar. Kok bisa? Lah, kesabaran itu kan bermacam-macam. Kesabaran dalam menghadapi musibah dari Allah. Iya. Kesabaran dalam rangka menjalankan perintah Allah. Iya. Kesabaran dalam rangka meninggalkan larangan Allah. Kesabaran dalam rangka ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat. Itu kan perlu kesabaran semua. Sebagai contoh umpamanya, kesabaran dalam menerima musibah dari Allah. Kalau orang itu ketika mendapatkan musibah dari Allah kemudian tidak sabar, artinya dia berarti lari dari Allah. Umpamanya dia sambat. Ngeluh, ngeresah. Sambat ya silahkan saja kalau kepada Allah. Kalau sambat kepada sama manusia yang disambati ternyata sama-sama mengalami nasib yang sama, ayo kini bareng-bareng nangis bareng. Iya, betul. Malah sambatan kan. Saling sambat. Itu kan kalau kemudian tidak bisa menerima, tidak sabar dengan apa yang sudah menjadi takdirnya Allah, bisa-bisa dia kan seperti orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya. Umpamanya ketika mendapatkan musibah dia menyalahkan orang lain. Ya. Iya. Itu kan berarti seolah-olah semuanya itu bukan Allah yang menghendaki. Nah, makanya dikatakan di situ orang yang kemudian tidak sabar itu seperti orang yang tidak mempunyai agama. Akhirnya seperti itu ya. Orang yang tidak sabar seperti orang yang tidak Seperti orang yang tidak punya agama. Terus kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah walaupun itu hanya sekedar sholat 2 rakaat. Iya. Bagi orang yang belum biasa itu kan membutuhkan kesabaran sekali. Apalagi 2 rakaat sholat subuh. Itu sabar sekali. Dengar adzan itu bukan cuma bangun tapi malah menaik ke bantal tok. Atur posisi. Geser tempat ngiler. Itu kan kalau tidak sabar akhirnya gimana? Akhirnya dia kan tidak sholat. Satu kebaikan kalau kemudian tidak segera dilakukan, tidak sabar dalam melakukannya kan akhirnya tidak melakukan kebaikan atau ibadah itu. Nah, kalau orang yang tidak melakukan ibadah berarti gimana? Sama saja dengan orang yang tidak mempunyai agama. Dalam menjalankan meninggalkan larangan-larangan Allah juga membutuhkan kesabaran. Don sewu, apalagi larangan Allah atau kemaksiatan tersebut yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Nah, terkadang ketika dia masih mendapatkan nafkah dari yang haram. Ketika dia mendapatkan nafkah yang haram, hasilnya dari perkara yang haram, dia secara ekonomi dia sudah tidak ada kekurangan sama sekali. Semua yang menjadi keinginannya bisa tercukupi semua. Suatu saat dia berhenti dari nafkah yang haram tersebut, mencari pekerjaan yang lain yang halal. Mencoba untuk mencari. Ternyata ketika dia mendapatkan dari yang halal itu, mendapatkannya lebih sedikit dari yang dia dapatkan ketika haram. Nah, itu kan akhirnya menjadikan seorang yang tidak sabar. Bali biek meneh bae. Penak biek. Timbang kaya. Timbang kaya gitu terus. Remuk loh gitu ya. Binyo. Itu kalau Anda sabar kan akhirnya seperti itu. Balik lagi. Malah menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, kesabaran dalam rangka meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih berat daripada kesabaran ketika melakukan suatu ibadah. Suatu kebaikan. Meninggalkan maksiat lebih berat.
meninggalkan maksiat itu lebih berat daripada melakukan ibadah. Soalnya ya apa ya? Ketika dia mau berhenti dari kemaksiatan itu jauh lebih banyak tantangannya. Godaannya lebih banyak. Iya. Baru berhenti seminggu sudah diajak lagi oleh lagi. teman-temannya. Akhirnya dia sebagai rasa toleran pada temannya dia ikut Nggak lagi. enak nih. Iya. Nah kalau ketika mau melakukan ibadah itu kan godaannya lebih dari dalam dirinya sendiri. Ya. Secara hawa nafsu dia mengalahkan hawa nafsu, insya Allah semuanya beres. Taruh dari luar kan tidak ada kan godaan dari luar ketika dia akan melakukan ibadah, justru mungkin lebih banyak yang mensupport. Paling yo karena dia tidak pernah ikut jamaah di musola, ketika dia mau di musola digonjaki karo kancane. Aduh, kene ke melu kalau sholat nang kene iki langgare cok miring. Cok madhep ngalor iki. Akhirnya wis ngesuk meneh ora gelem. Disenggaki, digonjaki. Iya, itu kan lebih dari itu. Maka secara saya pribadi loh. Kita akan lebih berat orang yang meninggalkan kemaksiatan Daripada melakukan ibadah ya. Itu. Ini seru loh Mbak, pembahasan malam hari ini. Aku ngerasain Tentang banget. Artinya bahwa kesabaran, adab itu meskipun itu bukan secara tekstual, ini kan dua hal yang berbeda. Tapi dua-duanya saling berkaitan ya tadi ya. Karena beragama tanpa ilmu pun kan iya kan? Tadi kan bahwa adab tanpa orang yang tidak beradab itu sama halnya orang yang tidak berilmu. Sementara orang yang tidak bersabar itu samanya orang yang tidak beragama. Lah kalau adab aja nggak punya, sabar aja nggak, wah. Sama-sama ini, mendingan nggak usah hidup ya. Nyesek-nyesek itu. Tapi itu tepat ya orang yang seperti itu. Masih ada masih. Ya kan itulah fungsinya dakwah. Iya. Masuk nih. Kalau nggak ada yang seperti itu, percuma kita. Iya kan semuanya orang udah baik semua. Ngapain kita berdakwah kalau gitu? Nah, salah satu fungsinya itu. Mantap. Nah itu memang tapi kesabaran itu ya. Yang namanya kesabaran itu kita sesama manusia harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Sebagai contoh umpamanya ketika ada yang namanya takziah, ada keluarga yang terkena musibah, salah satu keluarganya meninggal. Bagi yang lain itu kan disunahkan untuk takziah. Takziah itu artinya apa? Menghibur. Takziah secara bahasa artinya menghibur. Bagi orang yang sahibul musibah, ketika di situ dilihat yang sahibul musibah itu masih nangis, masih belum menerima, tugas kita adalah menghibur mereka agar bisa menerima apa yang sudah menjadi takdir Allah. Kalaupun umpamanya masih nangis, ya gimana caranya supaya tidak nangis lagi. Tapi kadang nuwun sewu, ada yang prakteknya itu malah terbalik. Gimana? Keluarga sudah diam, sudah tidak nangis, sudah bisa menerima lah. Tapi yang datang takziah malah menanyakan lagi. Ya itu. Bojone sampean ki matine kapan, lorone opo? Padahal waktu berangkat takziah dia sudah mendengar pengumuman dari musola, meninggalnya tadi malam. Tapi Mas tanya, nah, secara otomatis kan di situ yang tadinya sudah diam dan nangis, ketika jawab itu kan harus nangis sedih lagi. Iya. Teman-teman ini ya, teman-teman gabut kayak gitu ya. Sering tuh, saya tuh sering menemui yang kejadian-kejadian seperti itu, Tat. Jadi kadang-kadang loh, lah ini kan orang lagi berduka kok malah ditekokke gitu. Wah, kurang pas ya. Wingi kae, kan gitu. Kadang-kadang winginane iki sik dongengan karo aku loh. Kok iso wah tambah to ya. Kok tumben moro-moro ora ono. Ya kan? Itu hiburan ya itu. Itu hiburan. Tapi kan tetap ingat akhirnya. Iya. Aduh ya Allah. Menghibur lah, biar sabar, biar tabah. Iya. Itu. Tapi kalau ngomongin sabar ini Ustaz, ada yang juga yang pernah bilang gitu, wah kesabaran saya sudah habis. Nah sebetulnya sabar itu ada batasannya nggak Ustaz? Ini keren nih. Sabar itu sebetulnya tidak ada batasnya. Karena apa? Berkaitan dengan ketika Allah memberikan musibah kepada kita. Kan Allah memberikan musibah pada kita kan tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Sementara kalau orang itu mempunyai pendapat bahwa sabar itu ada batasnya, saya sudah tidak sabar lagi, itu kan berarti
ketika mendapatkan musibah yang masih berlanjut, ternyata dia sudah kesabarannya sudah habis, gimana? Ya. Berarti kan tidak ada sabarnya. Jadi nggak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Ini mungkin masih nyambung dengan kaitannya yang ditanyakan sama Mama Sasa. Mama Di Sasa kenapa? kajian. Di Ini kalau kajian. misalnya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau kita dipisui, balas pisui itu dosa nggak Ustadz? Assalamualaikum. Ini berarti kan nggak sabar nih kalau dipisui. Tak balas gitu. Itu sama-sama miso ini Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Ini kayak di jalan gitu ya. Iya kan? Dipisui, dibalas miso, pripun itu Ustadz? Itu. Pertanyaannya lucu-lucu. Mama Sasa di kajian. Jadi yang namanya ketidakbaikan ya jangan kita balas dengan ketidakbaikan. Itu bahkan ada yang mengatakan ya sing waras nelalah itu. Timbak ke di situ ya. Iya. Sing waras nelalah. Lah ini foto bae ora nelalah mangli foto bae dane. Iya. Iya sih. Iya kan? Iya, akhirnya nggak sama-sama nggak waras. Gitu. Sama-sama edan semua ya. Iya. Jadi ya lebih baik ngalah aja. Kalau dipisui ya. Ya bukan ngalah sih, diem aja itu sudah bentuk dari kemenangan loh. Diamnya itu suatu kemenangan. Oh iya ya. Iya. Nggak perlu ada balas apa gitu. Kalau kita balas itu, Iya. ya. Toh akhirnya orang lain juga yang akan menilai kan. Betul. Kalau banyak kita melayani pisu-pisuan ramu ya foto baik. Ora ono bedone. Tapi ketika kita diam, ya akhirnya kan orang bisa menilai. Paham Oh, sendiri. Ngerti dewe. Malah kadang orang bingung loh kok digituin. bisa Meneng menengetok. ya. Apa jojo ra krungu iki. Jojo sekti ya. Apalagi di apa ya sing misu iki let pirang menit ya. Lerar. Lah piye? Sekti lah priye. Iya ki. Padahal mungkin Kebenaran. biasa aja Pas gitu loh. kebetulan itu aja. Kebetulan aja. Oh gitu tuh. Ini juga nih ngomongin soal kesabaran. Kalau misalkan gini Ustadz, kita lagi ngantri wudhu. Kebetulan mungkin kamar mandinya yang buat wudhu itu satu. Nah kita sabar dulu biar teman-teman yang lain. Itu termasuk kesabaran atau bukan Ustadz? Biar nanti yang lain aja saya sabar lah nunggu gitu. Kalau memang di situ ngantri ya. Tapi kalau kemudian ada orang lain yang baru datang suruh Duluan. duluan itu berarti bukan melebihi dari kesabaran. Itu ngamprul, sabar yang ngamprul. Sungkan aja berarti ya. Tapi sabar lagi itu ketika sudah tahu bahwa yang menggunakan tempat wudhu itu banyak. Nah, maka dia berinisiasi. Besoknya misalnya berinisiasi. Bawa kamar mandi sendiri. Oh enggak, bikin pipo terus gawe saluran baru. Minta mbak akeh. Minta mbak. Nah, Iya. gitu. Itu kreatif ya. Iya, karena kesabaran itu ada kaitannya dengan kreativitas. Oh, ya kan Dengan tambah kesabaran maka akan ada kreativitas. kreativitas muncul. Iya Karena sih. ini tadi beragama itu adalah kreativitas. Beragama adalah kreativitas. Iya, Iya. iya kan. Kalau nggak kreatif, ya kreatif dalam hal positif, dalam hal yang baik gitu loh. Karena ya itu tadi Allah itu maha menciptakan. Iya, setuju kalau itu. Maka sifat zat Allah itu yang kemudian kita coba Diterapkan. untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi kreatif ya. Iya. Lagi Kreatif pula yang kan terbatas. yang terbatas ya, memang ada batasan. Lagi pula kan orang sabar kan disayang penyiar ya. Masuk. Iya masuk. Kan kalau misalkan ada yang mau nelpon nih, kok yang nelpon sebelumnya kok lama sekali, ya sabar lah. Semakin kamu Kita sabar. sayang kok. Ada lagi yang bergabung dari Mas Adi. Adi kenapa? Eh, Main bola lagi. Ayo di kita main bola lagi. Mas Adi Oke, Mas Adi nyambung lagi nih Mas Jibrut. dan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ya, sabar itu sama dengan pasrah apa bukan ya? Sabar sama dengan pasrah atau bukan ini Ustadz? Sama nggak sih, Tan? Enggak sama dong. Oh, beda. Beda, redaksinya aja beda ya. Iya sih. Kalau pasrah itu contohnya yang apa? Nggak mau usaha gitu atau Kalau gimana? pasrah itu berarti kan setelah berusaha. Harusnya loh. Harusnya. Yang namanya Urutannya. pasrah atau tawakal itu setelah kita berusaha. Kita berusaha sudah maksimal, kita serahkan kepada Allah. Di situ pasrah. Nah, kalau ini ada perbedaannya. Ketika seorang yang berusaha yang tidak diserahkan kepada Allah dengan yang diserahkan itu akan lain hasilnya. Ketika orang itu tidak memasrahkan kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah, dia terus berusaha tapi tidak ada serah dirinya pada Allah. Ketika usahanya itu berhasil, dia tidak akan mengakui Allah. Oh, karena usaha apa? sendiri Karena nih. dia gitu ya. usahanya sendiri, Iya, dia iya, tidak iya. pernah berserah diri pada Iya. Allah.
Nah, kalau dia tidak diberikan hasil oleh Allah, akhirnya gimana? Putus asa yang ada. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi belum berhasil, akhirnya dia putus asa. Itu yang tidak diserahkan kepada Allah. Tapi ketika usaha itu sudah semaksimal mungkin kemudian dikembalikan pada Allah, hasil umpamanya Allah memberikan hasil pada dia, kalimat yang paling pertama terucap adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena mengakui bahwa saya bisa seperti ini bukan karena saya, tapi karena kehendak Allah. Kalau umpamanya dia tidak hasil dalam usahanya, dia tidak akan putus asa karena dia mengetahui dan meyakini bahwa itu adalah keputusan Allah. Maka dia tetap harus berusaha untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Tidak sama putus dengan asa sabar. ya. Oh, ini bukan pasrah ya berarti sabar ini ya. Nah, itu. Pasrah itu setelah ada usaha baru dipasrahkan semuanya kepada Allah. Gitu Mas Adi ya. Tapi bukan berarti nyerah loh ya. Beda loh. Bahkan nyerah sebelum berusaha ya. Jangan ya. Kadang-kala itu kita itu banyak orang ya atau sebagian orang itu menganggap bahwa kepasrahan itu nyerah gitu loh. Ya sudah pokoknya bro terus nggak mau. Nggak ada usaha. Nggak ada usaha berarti. Pokoknya udah deh gitu. Ya wes. Jadi soalnya itu sudah nggak ada giroh lagi untuk melakukan sesuatu. Nggak ada semangat-semangatnya lagi ya. Gitu. Nah, kayak kadang-kala sih. Nggih. Kamu gitu nggak? Mboten kula mboten. Oh, alhamdulillah. Nah niku kula tasik beradab niki. Bon kromo niki kula. Tumben ya Allah. Kula kromo sekedhik-sekedhik Mas. Tumben biasanya iki. Soalnya niki wonten sing tanglet malih soal adab. Pak Musin niki. Pak Musin. Pak Musin kembali ke bahasan yang tadi sih soal adab ini. Ya, monggo. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo RKB. Halo juga Pak Musin. Ustadz mohon penjelasannya antara adab dan peradaban. Oh, ini perbedaannya nggih. Nah, pripun itu? Adab dan peradaban nggih. Peradaban itu berarti kan apa ya? Suatu kebiasaan atau gimana yang berlaku pada suatu tempat. Di suatu tempat ya. Kalau adab tadi yang mengalami penyempitan makna itu berarti kan adab sopan santun. Sopan santun. Ya. Kalau peradaban itu berarti lebih luas lagi. Lebih luas. Yang berkaitan dengan masalah kebudayaan, masalah adat istiadat dan lain sebagainya. Betul. Peradaban. Dan itu memang ada kaitannya juga karena tidak mungkin kemudian peradaban itu tidak beradab kan tidak mungkin. Iya. Peradaban kan mesti akan beradab. Pasti. Adab itu kan ini. Dan adab pun juga masuk ke dalam Pancasila nggih. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh iya pinter kamu. Lulus. Loh, saya dulu PMP. Kamu PMP ya? Iya. Silakan ambil sepeda. Kelihatan ya angkatan berapa itu kelihatan kalau PMP. PMP. Oh iya. Sekarang namanya apa? Enggak ada. Sekarang apa sih? PKN. PKN nggak Sat? Iya dulu PMP ya. Itu. Nah, ini kalau kata Mama Sasa itu tadi itu Mas Adi. Itu pasrah karena belum dapat jodoh. Astagfirullahaladzim, jangan pasrah gitu dong. Tetap usaha. Nyerah gitu dong. Tetap usaha. Pasti ada. Disabari Mas Adi. Ya. Kan berpasang-pasangan ya. Kalau umpamanya tidak dapat di dunia, ya kelak di akhirat tetap. Nah, amin ya. Insya Allah. Di akhirat dapat bidadari Mas Adi. Masya Allah. Betul. Nah ini masuk lagi ke pembahasan berikutnya nih setelah tadi adab, kemudian sabar, yang terakhir itu wirai. Nah ini. Napa nih Ustaz wirai? Ya, masih kelanjutannya lagi. Man la wara'alahu la zulfalahu. Orang yang tidak mempunyai sifat wirai, tidak ada kedudukan, tidak ada derajat di sisi Allah. Wirai itu menurut Imam Al-Ghazali bahwa wirai itu terbagi sampai 4 tingkatan. 4 tingkatan. Yang paling rendah adalah wirai yang umum, minimal. Wirai yang minimal itu berarti orang yang mau meninggalkan sesuatu yang haram. Haram, hanya sebatas pada haram. Itu berarti wirai yang minimal. Terus yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi lagi menurut Imam Al-Ghazali, wirainya tidak pada tingkatan haram tapi sudah pada tingkatan yang syubhat. Dia mau meninggalkan perkara yang syubhat. Syubhat ini kan berarti keharamannya ya tidak jelas, kehalalannya juga tidak jelas.
antara halal dan haram itu berarti syubhat. Subhat. Lah, bagi orang yang wirai yang tingkat 2 ini, daripada nanti ternyata ini haram, lebih baik saya tinggalkan. Nggih. Itu yang kedua. Tingkatan yang ketiga dari wirai itu ada wirai yang walaupun itu halal, sudah jelas halalnya, tapi dia tidak berlebih-lebihan. Nah, umpamanya ketika makan, sudah jelas yang dimakan itu adalah yang halal. Tapi dia dalam makannya itu ya secukupnya saja, tidak kemudian halal bio tak entekne pokoknya ora peduli. Itu. Terus yang terakhir yang paling tinggi itu ya wirai yang sudah tidak kenal dengan dunia. Maksudnya dalam kesehariannya hanya Allah saja yang ada di dalam dirinya. Nah, itu sudah di luar kemampuan kita. Kelasnya udah beda. Nah, kalau kita ya mungkin minimal bisa melakukan itu ya meninggalkan yang haram begitu Ustaz. Itu sudah wirai. Sudah termasuk wirai. Sudah termasuk wirai, bisa meninggalkan yang haram. Karena ya apalagi ya pada saat-saat sekarang ini ya. Nah, jare wong lurus sing haram biangel pemenang sing halal. Betul. Padahal harusnya dibalik. Ngelurus sing halal biangel pemenang sing haram. Nah, mikirnya harusnya gitu ya. Yang haram 9 angka dibolak-balik kan itu sulit sekali. Iya. Putar. Enggak, kalau itu enggak pernah. Iya. Ya kalaupun pernah enggak apa-apa sih. Yang penting kan tobat. Nah, tapi kan saya memang enggak pernah. Kok maksa? Ya, gue ngaku aja gitu loh. Astagfirullahaladzim. Boten. Saya setuju kalau. Ini kan gara-gara ada Pak Ustadz. Nanti saya gitu. Juga ngomong enggak pernah. Karena memang sampai kapanpun enggak pernah. Temenan musuhan enggak pernah semua tuh. Seneng aku. Itu berarti termasuk sudah wirai Ustaz nggih meninggalkan itu. Wah, berarti yang haram saja itu sudah wirai. Iya. Maka bagi orang yang tidak bisa meninggalkan sifat wirai ya tidak ada kedudukannya di depan Allah. Kedudukan dari mana? Wong yang dilarang oleh Allah dia tidak bisa, dia terjang terus. Nah, itu hati-hati sih. Iya, berarti bisa dibilang wirai itu sifat ngati-ngati katanya. Nah, ngati-ngati kan sama. Ngati-ngatinya tinggal sebatasnya tadi, ngati-ngatinya sampai mana urutannya ya. Karena kemampuannya itu ya ngati-ngatinya hanya bisa meninggalkan yang haram yaitu sudah termasuk wirai juga. Nah, sementara ada di tingkatan berikutnya itu meninggalkan yang subhat gitu ya. Meninggalkan yang subhat. Kalau yang subhat itu yang seperti apa? Subhat itu ya tadi yang tidak jelas keharamannya, tidak jelas kehalalannya. Sebagai contoh umpamanya ketika kita sehabis acara dalam keadaan haus, kemudian kita menemukan botol mineral, air mineral yang masih ada sisanya setengah. Kardus. Nah, ini kan kalau kita gelap mata, karena kita haus ya kita minum saja. Padahal itu kan statusnya belum jelas. Punya siapa? Itu halal atau haramnya. Kita mungkin bisa mengatakan paling segini orangnya ndak akan ikhlas lah, gitu ya. Mesti ikhlas. Tapi kan itu belum jelas punya siapanya, orangnya itu sudah jelas ikhlas apa belum. Belum lagi ini air beneran apa bukan gitu. Itu kan. Betul. Nah, ini Ustaz, contohnya mungkin begini. Kalau misalkan kita lagi rewang di tempat kondangan, biasanya kan kalau misalkan ada suguhan yang minuman kayak gitu tuh ditinggalkan nggak sampai rampung. Nah, kita sebagai pelandang nih, kok Pak Mbua eman-eman. Nah, itu kalau kita minum gimana itu Ustaz? Sementara kan ini nggak mungkin lagi orangnya balik lagi, Mas tadi saya masih kurang nih botolnya, belum saya habisin. Makanya statusnya di situ syubhat kan. Dan jelas kehalalannya. Tapi kan karena pertimbangan kita sendiri terkadang kan. Iya, penilaian dari kita sendiri. Daripada saya kehausan. Tak umbi aja lah. Nah, itu maka dari wirai yang tingkatan kedua lebih baik dia meninggalkan yang seperti itu karena takutnya kalau itu ternyata haram. Bukan masalah perbedaan pendapat bukan. Kalau masalah perbedaan pendapat kan jelas ulama ini mengatakan haram, ulama ini mengatakan halal itu kan jelas. Bukan syubhat. Dari kitanya ini nanti mau meninggalkan itu. Oh, ini nyambung ya sebenarnya. Wirai dengan adab itu juga nyambung sebenarnya. Nyambung juga. Dengan sabar juga nyambung. Artinya kalau kita menghadapi segala sesuatu gitu kan, akhirnya
kita hati-hati. Iya. Memperlakukan segala sesuatu hati-hati. Wah, ini bener apa enggak? Halal apa haram? Iki nggone sopo dan lain sebagainya. Kalau kita kenal ya berarti kita tanggung jawab kita adalah mengantarkan barang ini kayak Yang punya. kan gitu. Kalau tidak diketahui identitasnya ya piye iki? Ya diamankan boleh tapi bukan kemudian Dimiliki. Kita miliki. milik gitu. Sama nggak menemukan barang di tengah jalan gitu Ustaz, misalkan dompet begitu. Nah kalau itu masalahnya lain lagi, itu Beda namanya lukotoh. Lukotoh. Itu ya itu kembali kepada kita sendiri. Kalau kiranya kita ambil itu lebih manfaat, ya kita ambil. Oke. Kalau itu kiranya lebih madorot, ya sudah kita tinggalkan nggak usah aja. ambil. Dan itu kembali kepada kita lagi. Kalau kita ambil barang itu, kita bisa menjaganya enggak? Iya. Kalau ternyata kita tidak bisa menjaga, Nggak kita mampu. kirakan timbangnya repot, serasa jubuk, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian pertimbangannya timbang tak jubuk aku, engko jubuk wong liya, aku ra oman. Beda orientasinya ya. Iya. Beda tuh. Mending aku sing oleh lah, timbang liyane sing oleh gitu ya. Mau aku yang nemu pertama. Kamu banget ya. Heeh. Apalagi waktu itu saya nemunya itu anak orang. Usia 20 tahun. Iya, jadi istri akhirnya. Jadi istri. Oh ngerti kamu? Ya tahu lah, kamu kan pernah cerita. Iya saya nemu dia. Ditemukan kali itu. Bukan, tapi kuna alamatnya kan jelas. Alhamdulillah sih jadi akhirnya sah secara halal ya. Masya Allah. Nah urutan yang ketiga itu untuk yang wirai yang tidak berlebih. Sudah jelas itu zatnya mungkin halal. Misalkan kayak makan lah ya, di rumah ini ada banyak yang tersedia, nasi, kebetulan juga lauk pauknya kita seneng Ustaz. Misalkan rendang gitu, wah kita nambah lagi. Tapi kalau yang urutan yang ketiga ini berarti meninggalkan yang seperti itu Ustaz nggih? Iya. Tidak berlebih. Seperti halnya ketika orang yang berbuka. Oh iya. Ketika orang seharian telah puasa, kemudian tiba saatnya berbuka, walaupun di situ yang dimakan itu jelas halalnya, kalau kita tidak bisa ngontrol, akhirnya gimana yang terjadi? Kan angel tok wis mangkle. Kuwaregen selaya-laya karena ngisor kipas angin. Iya. Nah itu makanya aja. Walaupun itu halal Iya, jelas halalnya, tapi kita jangan berlebih. Iya. Kalau umpamanya kita belum bisa meninggalkan yang seperti itu, enggak apa-apa. Toh kita masih bisa meninggalkan yang haram. Urutan Berarti yang kita bawah. masih termasuk wirai Wirai. juga, walaupun minimalis. Meninggalkan yang haram tadi. Iya. Kalau urutan yang terakhir yang keempat berarti apa ya? Yang Bongsonya terakhir siapa ini Ustadz? itu- Bisa Ah. nggak mikirin dunia, Wah, itu. sampai fokusnya itu hanya untuk Allah. Begitu tuh kayak apa contohnya Ustadz? Itu orang-orang yang sudah apa ya? Khos ya berarti ya. Sudah khawasul khawas masuknya berarti. Khas berarti khas. Orang yang sudah memang ya kehidupannya 100% untuk Allah. Sudah tidak lagi untuk yang lainnya. Karena memang dia menjaga ibadahnya, dia menjaga diri sebagai seorang hamba. Nah, karena tugas dari seorang hamba adalah menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka ya segalanya itu hanya untuk Allah. Itu sudah ya tingkatannya itu sudah sangat tinggi sekali. Kita nggak mampu ya. Ketingkatan itu. Susah sih. Bisa nggak? Belum. Belum ya. Nah, bisa itu kan kalau kita mau gitu loh. Kita Ada mau. niatan, ada usaha ya. Iya. Ya semuanya ada kemungkinan untuk mencapai seperti itu. Iya. Tapi ya gimana lagi? Itu tingkatannya terlalu tinggi buat kita. Urusannya butuh sih akeh sih. Persoalannya itu. Kita itu diganggu tentang dengan kebutuhan sedikit aja kan, waduh, pikirannya sudah kemana-mana. Iya. Ya toh. Nah, itu yang kadang-kadang perlu nih sebenarnya apa ya resepnya supaya kita itu nggak keganggu gitu loh. Nggak kepikiran banget lah. Dengan segala sesuatu yang sifatnya sebenarnya ini antara perlu dan tidak perlu, maka kita harus bisa memilah. Itu pripun, Pak? Supaya kita jadi jernih memikirkannya itu loh. Pertimbangannya Berat ya. ribet sekali. Iya. Iya.
Tidak hanya diri kita sendiri. Untuk mempertimbangkan seperti itu kita membutuhkan orang lain. Terutama untuk anak istri. Demi keamanan nasional kan. Ya. Iya benar. Mungkin menurut kita ini tidak penting, tidak perlu. Yang lebih penting ada. Tapi menurut mereka ternyata ini itu harus lebih penting ya gimana? Iya sih. Nah, demi keamanan nasional kan kita mengikuti akhirnya. Dilema ya. Ini dilema para bapak-bapak ya. Iya sih. Gitu. Ya mudah-mudahan denger ya. Kita banget ya. Astagfirullahaladzim. Iya sih ya. Aduh, begitu nih. Mudah-mudahan bisa lah minimal itu tadi untuk bisa meninggalkan yang jelas-jelas haramnya begitu Ustaz nggih. Yang jelas haramnya. Paling kemampuan kita ya sebatas itu. Nggih. Nah, itu Kang. Bisa ya Kang ya? Kalau itu insya Allah bisa. Bisa. Tapi bisa lah. halal haram itu kadang-kala nganu loh, Tat. Kadang-kala kan ada yang semu-semu kayak gitu ya. Istilahnya Nggak jelas. ya misalkan gini. Saya dikasih uang sama orang yang katakanlah dia itu uangnya itu dari hasil misalnya ngerampok. Jelas kita tahu. Jelas kita tahu. Itu uangnya halal apa haram? Kalau kita mendapatkannya dari orang itu ya tetap itu halal. Oke. Bisa kita terima. Bisa kita terima. Yang haram itu kan berarti orang yang merampoknya. Oh, perbuatannya si dia ya. Ya. Kalau kita mendapatkannya kan kita dapat dikasih, bukan kita merampok kan. Oh iya ya. Jadi boleh-boleh aja Kang. Tapi itu tadi Apa untuk tuh? yang Hati-hati. yang tingkat kedua model seperti itu dia tidak mau Tidak. menerima. Ketika dia mendapatkan sesuatu dia harus tahu asal muasalnya dari mana. Kalau ternyata asal muasalnya itu dari yang haram dia sama sekali tidak mau. Nggak ngambil. Itu meninggalkan yang syubhat tadi. Kalau kita kan enggak, pokoknya kita dapatnya Cuma dari dikasih orang ya. itu. Ya udah Ya. diterima aja. Disesuaikan dengan kapasitas kita lah ya. Iya. Kapasitasnya butuh ya wes rampok. Tampani lah ya. Tampani nggak apa-apa. Iya kan? Iya. Kapasitasnya sih butuh. Nah, kapasitas kita itu sudah saya Enggak sudah lah. punya cukup ya Nggak kita kan usah lah. bisa bikin pertimbangan lain gitu kan. Dikasihkan ke orang lain aja lah. Oh iya. Nah, kan gitu ya. Iya. Daripada ke saya itu. Kan anak yatim. Nah, gitu lah. Kebetulan saya anak yatim nih. Gitu ya. Anak yatim yang sudah kawin ya bukan lagi. tuh. Nggak ikut ya. Nggak ikut ini ya. Ikut. Ya. Nah, ini ada. Kan sudah ada kewajiban. Dikata anak itu kan karena belum ada kewajiban. Apa ya? Iya, anak-anak kewajibannya apa coba? Ini. Apakah perlu menafkahi orang kan belum? Enggak. Belum. Batasannya Tapi itu sampai standar batas yatim itu yang sekarang apa ya? Secara syariat itu kan padahal selama anak itu belum balik. selama Iya, anak itu kan? belum balik. Nah, tapi kenyataan sekarang anak sudah balik tapi kan belum bisa menghidupi dirinya sendiri kan. Nah, itu. Itu yang Terkadang jadi akhirnya kan definisi dari yatim sendiri melebar, meluas. Ya. Selama dia masih membutuhkan biaya untuk pendidikan, berarti Support. masih termasuk yatim yang kita santuni. Kembalinya kan ke santunan tadi. Bukan hanya batasannya sampai balik saja ya. Iya. Kalau kita sampai balik ya kita Sampai anak SD aja udah kelar. sangat sedikit sekali. Iya, benar. Iya. Anak SMA udah nggak dapat ya. Enggak. SMP aja sudah ada yang dapat, ada yang enggak. Sudah ada yang balik. Iya. Dia balik bahkan umur 9 tahun kamu Kang ya. Hah? Kan beda-beda Kalau Ustaz, Nggih. sekarang itu malah yang namanya balik itu semakin muda kok. Iya. Perempuan deh terutama. Iya. Iya, benar. Kalau dulu saya kenal itu ketika orang anak perempuan mulai haid itu kan berarti seusia SMP. SMP. Lah. Sekarang kelas 4 SD itu Sudah Iya, mulai. sudah. kelas 4 MI itu sudah ada yang haid. Oh, Iya. kayak cepet ya. Iya. Wong yang sunat aja sekarang kecil-kecil. Iya kalau udah tua ya kan susah. Makanya ya sunat ya kecil-kecil semua Kang. Ya lagi-lagi itu kan Iya. sekarang kelas 1, kelas 2 itu kan sudah sunat. SD. Iya kan? Iya. Oh ya. Heeh. Oh, iya, Anakku aja kelas 2 SD ada loh. Heeh. Ya SD aku juga sunat SD waktu itu. SD. Anakku kelas 2 SD. Nah aku kelas 3. Iya. Ustaz kelas pindah Ustaz. Malah nanya sunat. Ini mau ini Arab kan kok nom-noman sopo. Kamu kelas berapa? Kendel sopo. Kamu kelas berapa? Aku kelas 6 SD.
Oh, cengeng. Bukan cengeng karena budayanya waktu itu memang seperti itu. Udah gede-gede ya. Zaman-zaman itu memang seperti itu. Begitu kesini kan semakin muda. Oh iya betul sih ya. Terakhir ini Ustadz kaitannya dengan adab, dengan apa tadi sabar, dengan wirai, atau mungkin ada yang lain lagi yang ingin ditambahkan ke kawan-kawan pendengar biar kita nanti ketiga-tiganya itu bisa apa ya mempraktekkan secara keseluruhan meskipun juga sambil belajar Kang ya. Nah monggo Ustadz mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan. Dari ketiga-tiganya itu tadi yang disampaikan bahwasanya semuanya ketiganya itu berkaitan. Antara adab, kesabaran, dan wirai. Ketika kita mengikuti adab, butuh kesabaran. Ketika kita sabar, maka akan bisa menjadi seorang yang wirai. Walaupun merasa haus karena itu bukan milik kita sendiri, kita tahan. Itu kan berarti sabar yang seperti itu. Nah, maka dari ketiga-tiganya, ya kita senantiasa berusaha. Selalu berusaha untuk bisa menjadi orang yang beradab, untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang wirai. Semuanya segalanya itu membutuhkan proses. Tapi kita jangan kemudian berhenti dari proses itu. Karena tadi kesabaran itu ada batasnya, itu kan berarti sudah berhenti dari proses. Saya sudah tidak sabar itu berarti sudah berhenti dari proses. Itu yang paling penting adalah prosesnya. Adapun hasil itu mutlak murni Allah. Kita wajibnya hanya melakukan ikhtiar, usaha. Masalah keberhasilan atau tidaknya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Baik, terima kasih nih sekali lagi Ustadz. Ya mudah-mudahan bisa Kang ya. Insya Allah. Mempraktekkan. Aku selalu sabar menghadapimu loh. Betul. Iya, karena beliau ini Rewel. lagi aku ajari untuk ayo naik lagi kapasitasnya gitu loh, supaya Makasih ada ya. ini. Gitu. Makasih, Bro. Cuman ya memang Sabar ya. saya harus bersabar menghadapi bangkotan nih. Astagfirullahaladzim. Profesional. Profesional. Lebih profesional. Iya, Masya Allah. Gitu. Sabar ya. Sabar banget aku. Iya. Cuman nggak sabar nunggunya aja. Nah iya. Iya mudah-mudahan kamu sabar dan saya juga beradab sama kamu nanti untuk belajar ini ya. Ya, mari kita bersama-sama wirai. Wirai ya, meninggalkan Meninggalkan dunia kamu. ini. Jangan meninggalkan yang haram lah minimal seperti itu Ustaz. Ya, gitu. Nggih, baik matur nuwun sekali lagi Ustaz Lukman. Ya, Mudah-mudahan tetap sama-sama. diberikan kesehatan biar nanti kita bisa ngobrol lagi Ustaz nggih. Di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mendengarkan kita dari awal tadi. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan-obrolan yang lainnya ya di malam hari ini di perjalanan Halo Kota Batik. Kita akhiri Osa Islam, obrolan seputar agama Islam malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Obrolan seputar agama Islam. Di dunia ini nggak ada yang nggak bermasalah, ya nggak sih? Seperti yang terjadi pada layanan publik di kota kita tercinta.